Bab 335. Betapa kalian sangat ingin mati. Mileye keluar dari gerbang gunung, tetapi dia menemukan bahwa orang tua itu tidak lagi berada di sana. Apakah dia sudah pergi? Mileye mengerutkan keningnya, dan setelah berpikir sejenak, dia sedikit menggelengkan kepalanya, kemudian meninggalkan alam rahasia bawah tanah ini. Klan penyihir kuno. Di dalam rumah pohon, Mileye sedang duduk bersila di tanah. Pada saat ini, dia merasa sangat bersemangat. Kekayaannya saat ini benar-benar sangat menakutkan. Kekayaan yang ditinggalkan Sekte Changyu tidak dapat dihabiskan olehnya untuk waktu yang lama. Tentu saja, jika tidak ada kekuatan, maka kekayaan ini tidak dapat dihabiskan. Krisis masih belum berakhir. Berlatih. Setelah Mileye mengucapkan selamat tinggal pada Violin Wei, dia segera kembali ke Sekte Changjian, dan pada saat ini, Sekte Changjian juga sangat waspada. Semua orang merasa waspada. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa perkumpulan pelindung dunia pasti akan menyerang mereka lagi. Di dalam menara penjara alam, sejak aturan Tao kedua kembali ke menara penjara alam, ia langsung dibawa ke lantai kedua oleh Dewa Agung Erlu. Tentu saja Linsi juga dibawa naik ke atas. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Linsi untuk kembali dengan tampang mengenaskan, dan juga tidak ada pergerakan dari Dewa Agung Erlu di lantai 2. Mileye tidak bisa dihubungi selama beberapa kali, dan dia juga tidak bisa masuk ke lantai 2. Meskipun dia bisa masuk secara paksa, namun dia tidak melakukannya. Jadi, Mileye pergi untuk bertanya kepada Linsi, dan gadis kecil itu memiliki keluhan di wajahnya, mengatakan bahwa Dewa Agung Erlu telah merebut harta karunnya. Sangat jelas, yang dia maksud adalah aturan Tao kedua. Mileye tahu bahwa Dewa Agung Erlu di lantai 2 akan segera keluar. Setelah menghibur Linsi, Mileye mulai berlatih. Dan kali ini, kultivasinya adalah pencerahan murni. Sekarang teknik pedang dan tingkatan alamnya tidak bisa lagi ditingkatkan. Apalagi tingkatan alam, tidak baik jika naik terlalu cepat. Yang bisa ditingkatkan hanyalah tingkatan alam Tao pedang ini. Dewa Pedang. Jika dia bisa mencapai Dewa Pedang Tao, maka bahkan master seperti Lord Manlu bisa melawannya. Pencerahan. Di belakang gunung puncak pedang awan, Mileye duduk bersila di puncak gunung, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Dan dia duduk di sini lebih dari 10 hari. Selama periode ini, Mona Yue dan Asri Gu akan datang ke sini setiap hari. Kedua wanita itu akan berdiri selama 1 atau 2 jam setiap kalinya sebelum pergi dengan tenang. Selain kedua wanita, Ketua Sekte Brian Chen juga datang dan tidak mengganggu Mileye, bahkan Jerome Jian juga datang sekali. Jerome Jian tinggal untuk waktu yang lama, setengah hari penuh. Pada awalnya, terdapat sedikit kekhawatiran di dalam matanya, tetapi ketika dia akhirnya pergi, kekhawatiran di matanya berubah menjadi kelegaan. Mateo Lin juga datang untuk melihat Mileye, tapi tatapan matanya penuh dengan kekhawatiran. Kali ini, jika penyelamat dari Istana Bintang Spiritual Mistik tidak datang lebih dulu, maka itu akan menjadi masalah besar. Setelah beberapa saat, Mateo Lin menggelengkan kepalanya dan menghela napas, lalu berbalik dan pergi. Perkumpulan Pelindung Dunia. Setelah pertempuran dengan Sekte Changjian pada hari itu, Perkumpulan Pelindung Dunia tidak bergerak, dan sekarang Gunung Pelindung Dunia juga sangat tenang. Di dalam aula, Lord Manlu duduk bersila di atas kursi, kedua matanya sedikit tertutup, dan kedua tangannya diletakkan di atas lututnya. Aliran udara perlahan-lahan melayang di sekelilingnya. Pada saat ini, Lord Manlu tiba-tiba membuka matanya. Semua orang di bawah memandangnya. Setelah beberapa saat hening,
Lord Manlu berbisik, 5 hari, Great Lord akan datang ke sini secara pribadi dalam 5 hari ke depan. 5 hari. Mendengar ini, orang-orang di bawah segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. 5 hari kemudian, Sekte Changjian akan berakhir. Di tengah langit berbintang yang luas, sebuah kapal bintang melaju dengan kecepatan ekstrim, dan kecepatan kapal bintang ini telah mencapai batasnya. Akhirnya, entah sudah berapa lama waktu berlalu, kapal bintang berhenti di depan sebuah istana langit berbintang. Seorang orang tua terbang keluar dari kapal. Orang ini adalah Matthew Kin yang telah kembali dari dunia kincang. Setelah turun dari kapal bintang, Matthew Kin langsung pergi ke istana bintang Lingsu. Dia baru saja tiba di pintu masuk aula ketika seorang orang tua muncul di depannya. Orang yang datang adalah Geno Lin, pemimpin istana bintang spiritual mistik. Matthew Kin membungkuk rendah-rendah, pemimpin istana, sudah ditemukan. Geno Lin tertegun, lalu berkata, "Di mana?" "Tidak, kenapa kamu tidak membawanya kembali?" Matthew Kin tersenyum pahit, "Aku tidak bisa membawanya kembali. Di Star Territory itu, terdapat sebuah kekuatan yang harus membunuhnya. Sekarang dia sangat berbahaya." Mendengar ini, ekspresi Geno Lin tiba-tiba berubah. Kekuatan macam apa itu? Matthew Kin menggelengkan kepalanya. Kekuatan kelas 3, tetapi penguasa kekuatan itu cukup kuat, dan baik aku maupun Matteo bukanlah lawannya. Geno Lin berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu sudah mengatakan nama istana bintang spiritual mistik?" Matthew Kin tersenyum pahit, "Sudah." Mereka sama sekali belum pernah mendengar tentang nama istana bintang spiritual mistik. Star Territory mereka terlalu terpencil. Geno Lin terdiam sejenak, lalu hendak berbicara, ketika tiba-tiba dia berbalik. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang wanita. Dia adalah wanita bergaun polos. Raut wanita bergaun polos terlihat dingin, memberikan tekanan besar pada orang-orang. Geno Lin memberi hormat cepat, "Senior." Wanita bergaun polos memandang Matthew Kin, "Di mana dia?" Matthew Kin berkata dengan cepat, "Di tepi Star Territory Weiyang, jaraknya 1,5 bulan dari sini." 1,5 bulan. Wanita bergaun polos itu mengerutkan keningnya, dan detik berikutnya, dia langsung menghilang di tempatnya. Melihat ini, Geno Lin menghela napas lega. Pergi. Akhirnya pergi. Selama periode waktu ini, semua orang di istana bintang spiritual mistik dapat dikatakan merasa sangat ketakutan, karena dewa ini terlalu menakutkan. Semua orang takut jika sesuatu terjadi pada orang yang dia cari, dia akan memusnahkan istana bintang spiritual mistik dengan satu tebasan pedang. Di samping Geno Lin, Matthew Kin berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin istana, apakah kamu tahu siapa orang ini?" Geno Lin menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, tapi, menurut dugaanku, orang ini mungkin adalah orang dari dunia itu." Mendengar ini, ekspresi Matthew Kin sedikit berubah, "Dunia 5 dimensi." Geno Lin berkata dengan pelan, "Sangat mungkin." Matthew Kin menyeka keringat dingin dari dahinya. Jika benar seperti itu. Geno Lin menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Hal ini juga mengingatkanku bahwa meskipun istana bintang spiritual mistik tidak buruk, namun masih tak bisa bertahan di depan seorang master sejati. Kita masih harus terus bekerja keras. Tidak ada yang terkuat, hanya ada yang lebih kuat. Saat berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Matthew Kin lagi. "Cepat pimpin sekelompok orang ke Star Territory Weiyang. Tidak peduli bagaimanapun juga, perkumpulan pelindung dunia ini sangat menghina istana bintang spiritual mistik. Bahkan jika senior itu membiarkan mereka pergi, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi."
Matthew Kin mengangguk cepat, aku juga memiliki pemikiran seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Jenolin berkata lagi, bertemanlah dengan bocah itu sedekat mungkin, apakah kamu mengerti? Matthew Kin mengangguk, dimengerti. Setelah Matthew Kin pergi, Jenolin menutup matanya perlahan, dan berkata dengan lembut, perkumpulan pelindung dunia, betapa kalian sangat ingin mati. Dalam kehampaan tak berujung, seorang wanita bergaun polos bergerak di dalamnya. Kecepatannya tidak lagi bisa dikatakan cepat, dia langsung melakukan perjalanan menembus langit berbintang. Kecepatannya sangat cepat, dan langit berbintang tempat dia lewat bergetar, bahkan planet yang tak terhitung jumlahnya berfluktuasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit berbintang di depannya. Siapa yang berani mengobrak-abrik langit berbintang dan mengganggu tatanan langit berbintang? Saat suara ini jatuh, sebuah kekuatan besar tiba-tiba bergerak ke arah wanita bergaun polos. Kekuatan ini begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Tidak ada ekspresi di wajah wanita bergaun polos itu, menatap kedalaman langit berbintang, matanya sedikit menyipit, dan dalam sekejap, sinar cahaya pedang tiba-tiba keluar dari matanya, bersamaan dengan cahaya pedang yang terbang keluar, kekuatan di depannya langsung hancur, dan saat berikutnya, teriakan datang dari kedalaman langit berbintang di kejauhan. Segera, sebuah suara terkejut terdengar, kamu, siapa kamu? Wanita bergaun polos meletakkan kedua tangannya di balik punggungnya, dan berkata dengan ekspresi dingin, pergi. Di kedalaman langit berbintang di kejauhan, suara itu berkata dengan marah, tahukah kamu bahwa kami adalah pengatur langit berbintang, penjaga? Wanita bergaun polos itu tiba-tiba berkata, kamu tidak perlu pergi. Setelah suara itu jatuh, dia menghilang di tempat, dan dalam sekejap, sinar cahaya pedang tiba-tiba melintas di tengah langit berbintang ini. Di suatu tempat, sebuah kepala berdarah perlahan-lahan jatuh dari langit berbintang. Sepanjang jalan, setiap kali wanita bergaun polos mencapai Star Territory, seseorang akan menghentikannya, dan wanita bergaun polos terus membunuh sepanjang jalan. Di sebuah gunung tertentu, seorang wanita dengan gaun putih berdiri dengan tenang. Orang ini adalah Ladia An. Setelah waktu yang tidak diketahui, seorang orang tua muncul di samping Lady An. Orang tua itu memberi sedikit hormat, Nona. Ladia An berkata dengan lembut, bicaralah. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dalam beberapa hari ke depan, Great Lord Perkumpulan Pelindung Dunia akan mengunjungi dunia Chang secara pribadi. Pada saat itu Sekte Changjian akan dihancurkan kecuali Master Pedang Dunia Chang muncul kembali. Ladia An terdiam sejenak, lalu mengangguk, aku mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba menghalangi jalan Ladia An dengan senyum masam. Nona, kepala keluarga telah dengan tegas memerintahkan agar Nona tidak pergi ke Sekte Changjian. Ladia An menggelengkan kepalanya, kali ini, dia sedang berada dalam kondisi yang bahaya. Orang tua itu tersenyum semakin pahit, Nona, jika Great Lord Perkumpulan Pelindung Dunia datang ke dunia Kincang secara pribadi, Anda juga tidak bisa membantu apa-apa jika pergi ke sana. Ladia An berkata dengan suara rendah, kalau begitu, aku lebih harus pergi ke sana lagi. Setelah berbicara, dia akan turun gunung. Pada saat ini, orang tua itu ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Nona, kepala keluarga telah memerintahkanku bahwa jika Nona bersikeras untuk pergi, maka aku hanya bisa melakukan tindakan yang merugikan Nona. Ladia An tiba-tiba menghilang. Raut wajah orang tua itu berubah drastis, dan menggerakkan telapak tangan kanannya ke depan. Dengan suara ledakan,
orang tua itu terbang sejauh ratusan kaki. Orang tua itu memandang Ladiaan dengan ngeri. "Nona, kamu..." Ladiaan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada orang yang bisa menghentikanku di keluargaan, apakah kamu mengerti?" Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan turun gunung. Di atas gunung, orang tua itu menepuk pahanya dengan keras, dengan penuh semangat berkata, "Nona, bahkan Master Pedang Dunia Chang juga tidak bisa menang melawannya. Tidak boleh sampai muncul masalah. Aku harus secepatnya memberitahu kepala keluarga." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Dunia Kincang. Di dalam sekte Changjian, Mileye masih sedang bermeditasi di tepi sungai. Selama ini, dia telah tercerahkan. Dewa Pedang. Begitu seseorang menenangkan dirinya dan berpikir dengan hati-hati, dia pasti akan menemukan banyak masalah yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya, dan juga akan menemukan beberapa hal baru. Tao Pedang. Perjalanan ini seperti mendayung perahu melawan arus. Jika tidak bekerja keras setiap harinya dan tidak bergerak maju, maka pasti akan mundur. Dan di tepi sungai ini, dia telah duduk selama hampir setengah bulan. Selama setengah bulan, dia bertanya pada dirinya sendiri dari lubuk hatinya, untuk tidak melarikan diri dari hatinya sendiri, untuk mengetahui isi hatinya sendiri. Kenali dirimu. Pemahaman ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan kekuranganmu, mengetahui sisi baik dan juga sisi jahatmu sendiri. Di pagi hari, Mileye tiba-tiba membuka matanya, dan di dalam matanya, cahaya pedang berkedip. Mileye berdiri perlahan dan terdiam, dia terdiam sebagian. Bersambung.